Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel RJ Story ID. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, ya. Dukung kami agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita juga menebar kebaikan dengan berkomentar sholawat di bawah video ini, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan membaca sholawat, kita bisa mendapatkan berkah dan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari simak video pada kesempatan kali ini. Semoga cerita yang akan kami bagikan bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Yuk, kita mulai. Di sebuah kota kecil di Malaysia, tinggallah seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia bernama Aisyah. Ia adalah seorang wanita sederhana, berusia 35 tahun, dengan senyum hangat yang selalu menghiasi wajahnya. Aisyah telah bekerja selama hampir 10 tahun sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga Lim, sebuah keluarga keturunan Tionghoa yang sudah dianggapnya sebagai keluarganya sendiri. Aisyah tidak memiliki siapa-siapa lagi di Indonesia. Kedua orang tuanya sudah lama tiada, dan adik semata wayangnya meninggal saat masih kecil. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga, hanya ia seorang. Berangkat dari desanya dulu, ia bawa harapan untuk mencari nafkah dan menjalani hidup lebih baik. Awalnya, Aisyah merasa sangat asing, merasa takut, bahkan tak jarang ia menangis di malam hari, memendam rindu pada desanya yang tenang, pada suara burung-burung di pagi hari, dan juga kenangan masa kecil bersama keluarganya. Namun, Tuhan sepertinya mengatur jalannya untuk bertemu keluarga yang sangat baik. Keluarga Lim adalah keluarga yang sederhana dan ramah. Mereka terdiri dari Tuan Lim, istrinya Nyonya Lim, dan seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Mei Mei. Dari hari pertama Aisyah datang, keluarga Lim menyambutnya dengan tangan terbuka. Saat Aisyah pertama kali datang, ia takut dan canggung. Namun, Nyonya Lim sangat ramah dan lembut. Ia tidak pernah memerintah dengan kasar, bahkan seringkali ikut membantu Aisyah saat ada pekerjaan rumah yang berat. Di minggu pertamanya bekerja, Nyonya Lim duduk di samping Aisyah dan berkata dengan lembut, "Aisyah, di rumah ini kita keluarga. Anggaplah kami sebagai keluarga kamu juga. Kamu tidak perlu sungkan, ya." Kata-kata Nyonya Lim itu membuat hati Aisyah terasa hangat. Perlahan, ia mulai merasa lebih nyaman dan menemukan tempatnya. Tuan Lim, meskipun jarang bicara karena sibuk bekerja, selalu menunjukkan perhatian dengan caranya sendiri. Setiap kali pulang, ia selalu membawa oleh-oleh kecil untuk Aisyah, kadang buah, kadang makanan ringan dari pasar. Sedangkan Mei Mei, anak keluarga itu, sangat menyayangi Aisyah. Mereka sering bermain bersama, dan Aisyah merasa seperti memiliki seorang anak kecil untuk dirawat dan dicintai. Hari demi hari, hubungan Aisyah dan keluarga Lim semakin erat. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaannya, Aisyah akan membuatkan teh untuk Tuan dan Nyonya Lim dan sarapan untuk Mei Mei. Ia menikmati kebersamaan mereka, terutama saat makan bersama di dapur yang hangat. Mereka akan bercanda, tertawa, dan berbagi cerita. Terkadang, Mei Mei bercerita tentang teman-temannya di sekolah, dan Aisyah akan mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan sesekali memberi nasihat layaknya seorang kakak atau ibu. Keluarga Lim juga tahu bahwa Aisyah suka memasak. Suatu hari, Nyonya Lim mengajaknya ke pasar tradisional Malaysia untuk membeli bahan-bahan masakan Indonesia. Nyonya Lim ingin mencoba masakan Indonesia, dan Aisyah sangat senang karena ini pertama kalinya ada orang yang mau mencicipi masakannya. Ia memasak sayur lodeh, sambal goreng, dan rendang, makanan favoritnya saat masih di kampung dulu. Ketika makan malam tiba, keluarga Lim mencicipi masakan Aisyah. Tuan Lim tersenyum lebar, mengangguk-angguk, dan berkata, "Aisyah, masakan kamu enak sekali. Rasa bumbu dan rempahnya sangat khas. Terima kasih sudah masakkan ini untuk kami." Malam itu,
Mereka makan bersama dengan penuh kehangatan, membuat Aisyah merasa seperti sedang bersama keluarganya sendiri. Kenangan akan rumah dan keluarganya seolah hadir di meja makan itu, mengingatkan dia bahwa meskipun keluarganya di Indonesia telah tiada, ia telah menemukan rumah dan keluarga yang baru di Malaysia. Tidak hanya keluarga Lim yang menghargai keberadaan Aisyah, tapi juga tetangga sekitar. Nyonya Lim sering bercerita kepada teman-temannya betapa baiknya Aisyah, dan hal itu membuat Aisyah dikenal sebagai pekerja yang ramah dan sopan di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga bahkan sering menitipkan makanan untuknya atau sekadar menyapa saat berpapasan di jalan. Satu hal yang membuat Aisyah semakin betah adalah kedekatannya dengan Mei Mei. Mei Mei selalu menganggap Aisyah sebagai bagian dari keluarganya. Ia sering meminta Aisyah menemaninya belajar, membacakan buku cerita, atau hanya duduk-duduk bersama di sore hari sambil menikmati udara sejuk. Setiap kali Mei Mei memiliki masalah atau merasa sedih, ia akan bercerita kepada Aisyah, dan Aisyah dengan sabar mendengarkan dan memberinya nasihat. Mei Mei bahkan pernah berkata, "Aisyah, kalau kamu pergi nanti, aku pasti sedih. Aku akan rindu sama kamu." Kata-kata Mei Mei membuat hati Aisyah bergetar. Ia tersenyum dan mengelus kepala Mei Mei, berkata dengan lembut, "Aisyah juga sayang sama Mei Mei. Jangan khawatir, Aisyah akan selalu ada untuk Mei Mei." Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan kehidupan Aisyah di rumah keluarga Lim terasa seperti mimpi indah yang nyata. Setiap hari adalah kebahagiaan kecil yang membuatnya bersyukur. Hingga suatu hari, Aisyah memutuskan untuk berbicara kepada Tuan dan Nyonya Lim. Ia mengutarakan niatnya untuk tetap bekerja di sana selama mereka masih membutuhkannya. Aisyah ingin terus berada di sisi keluarga yang telah menjadi keluarga angkatnya ini. Tuan dan Nyonya Lim mendengarkan dengan seksama, dan dengan senyum haru, mereka berkata, "Aisyah, kamu selalu menjadi bagian dari keluarga kami. Kami akan sangat senang jika kamu tetap di sini." Aisyah merasa lega dan bahagia mendengar jawaban itu. Dalam hati, ia berdoa dan bersyukur telah diberi kesempatan untuk hidup di tengah orang-orang yang penuh kasih. Hidupnya mungkin jauh dari desa kecilnya, tetapi ia tidak pernah merasa kesepian lagi. Setiap hari, ia menjalani kehidupannya dengan penuh rasa syukur, dan semakin mendalami makna bahwa keluarga bukan hanya soal darah dan keturunan, tapi juga soal kasih sayang, saling mengerti, dan kebersamaan. Ia hidup dengan hati yang tenang, bersama keluarga Lim yang telah menjadi keluarga sejatinya di negeri orang. Seiring berjalannya waktu, Aisyah semakin menyatu dengan keluarga Lim. Hari-harinya dipenuhi dengan senyum dan tawa kecil yang sederhana, tetapi cukup untuk memenuhi hatinya yang dulu sepi. Namun, di balik kebersamaan ini, Aisyah tetap memendam satu hal yang menyisakan rasa sepi dan sedih di hatinya, kesadaran bahwa ia tidak memiliki keluarga kandung yang menunggu atau mencari keberadaannya. Semua kasih sayangnya kini tercurah pada keluarga Lim, terutama pada Mei Mei yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Suatu hari, Mei Mei jatuh sakit cukup parah. Tubuhnya panas, nafsu makannya hilang, dan ia tampak lemah. Keluarga Lim membawa Mei Mei ke rumah sakit, dan Aisyah tak pernah meninggalkan sisinya. Ia berjaga siang dan malam, mengompres dahi Mei Mei, menggenggam tangannya, dan terus menghiburnya. Di tengah malam yang sepi, Mei Mei yang lemah sempat bergumam, "Aisyah, jangan tinggalkan aku. Aku takut." Dengan suara lembut, Aisyah membalas, "Aisyah di sini, Mei Mei. Kamu tidak sendiri. Kamu akan segera sembuh. Ya, kamu harus kuat, sayang." Tuan dan Nyonya Lim menyaksikan perhatian besar Aisyah kepada Mei Mei dengan hati yang tersentuh. Mereka tahu bahwa ikatan antara Aisyah dan anak mereka lebih dalam dari sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Tuan Lim yang biasanya pendiam, mulai lebih terbuka pada Aisyah. Suatu sore, ia mendatangi Aisyah yang sedang duduk di samping Mei Mei dan berbicara pelan. "Aisyah, kami sangat berterima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk Mei Mei.
Bagi kami, kamu sudah menjadi keluarga, ujar Tuan Lim dengan suara penuh rasa syukur. Setelah beberapa hari dirawat intensif, Mei Mei akhirnya pulih. Kebahagiaan besar terpancar di wajah Aisyah saat melihat senyum kecil Mei Mei kembali menghiasi wajahnya. Mei Mei memeluk Aisyah erat-erat sambil berbisik, "Aisyah, terima kasih sudah menjaga aku." Kebahagiaan ini, sayangnya, tak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, berita buruk datang menimpa keluarga Lim. Bisnis yang selama ini dikelola Tuan Lim mulai mengalami kesulitan finansial. Pandemi yang terjadi di seluruh dunia telah menghantam bisnis mereka, dan keluarga Lim mulai mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat. Suasana di rumah perlahan berubah. Tuan dan Nyonya Lim lebih sering terlihat murung, dan Mei Mei yang dulu selalu ceria, tampak lebih pendiam. Aisyah menyadari perubahan ini. Suatu malam, ketika rumah sudah sepi, ia mendengar Tuan Lim dan Nyonya Lim berbicara di ruang tamu. Tanpa sengaja, ia mendengar bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menjual rumah, harta terakhir yang mereka miliki. Hati Aisyah terasa sesak mendengar ini. Ia tahu bahwa keluarga Lim sudah sangat kesulitan, dan ia merasa tidak berdaya untuk membantu. Beberapa malam berikutnya, Aisyah memberanikan diri untuk berbicara pada Tuan dan Nyonya Lim. Ia mengutarakan keinginannya untuk berhenti bekerja demi mengurangi beban keluarga Lim. Mendengar hal ini, Nyonya Lim tak mampu menahan air mata. Ia menggenggam tangan Aisyah, berkata dengan suara terisak, "Aisyah, kami tidak mungkin membiarkanmu pergi. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Bagaimanapun keadaannya, kami akan terus bersama-sama, seperti keluarga." Aisyah juga tidak bisa menahan tangisnya. Ia berkata dengan suara bergetar, "Tapi, Nyonya, jika kehadiran saya membuat keluarga ini semakin sulit, saya rela pergi. Saya bisa mencari pekerjaan di tempat lain dan membantu dari jauh." Namun, Nyonya Lim hanya menggeleng, dan Tuan Lim menambahkan, "Aisyah, kamu sudah lebih dari seorang pekerja di sini. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Kita akan menghadapi semua ini bersama." Sejak saat itu, Aisyah tidak pernah lagi membicarakan tentang kepergiannya. Namun, dalam hati, ia bertekad untuk melakukan sesuatu demi membantu keluarga Lim. Ia mulai menabung setiap sen yang ia bisa dari gaji bulanan, meskipun kecil. Ia menyisihkan sebagian besar gajinya dan hidup lebih sederhana, dengan harapan bisa membantu mereka sedikit demi sedikit. Ia bahkan mencoba membuat makanan khas Indonesia dan menjualnya secara online untuk menambah penghasilan, namun hasilnya masih jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan keluarga Lim. Suatu hari, tanpa diduga, ada panggilan telepon dari sebuah program bantuan sosial pemerintah yang menawarkan bantuan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Keluarga Lim memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini, dan berkat rekomendasi serta bantuan dari para tetangga, mereka akhirnya berhasil menerima bantuan tersebut. Tuan dan Nyonya Lim tak dapat menyembunyikan rasa syukur mereka. Saat bantuan tersebut datang, mereka langsung teringat pada Aisyah. "Aisyah, kalau bukan karena kamu dan dukunganmu pada kami mungkin tidak akan sampai sejauh ini. Kamu sudah seperti malaikat bagi keluarga kami," kata Nyonya Lim dengan suara bergetar penuh haru. Aisyah hanya tersenyum sambil mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi rasa terima kasih dan syukur. Ia merasa lega karena setidaknya, ia bisa sedikit membantu keluarga yang selama ini telah menjadi sandaran hidupnya. Pada hari ulang tahun Mei Mei yang ke-10, keluarga Lim merayakannya dengan sederhana. Di tengah keterbatasan, Aisyah membuat kue kecil dari bahan yang ia punya, dan bersama-sama mereka menikmati makan malam sederhana. Sambil meniup lilin, Mei Mei berdoa dengan suara kecil, "Semoga keluarga kita selalu bersama, sehat, dan bahagia." Aisyah menatap Mei Mei dan keluarganya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa rumah bukanlah sekadar bangunan, tetapi adalah tempat di mana kasih sayang, kepedulian,
dan kebersamaan selalu hadir. Di saat sulit, ia melihat kebaikan hati orang-orang yang telah menerimanya sebagai keluarga, dan ia merasa bahwa inilah rumah sejatinya, tempat di mana ia selalu diterima dan dicintai. Sejak malam itu, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga dan mendampingi keluarga Lim dengan segala yang ia miliki. Mereka bukan sekadar majikan baginya, tetapi sudah menjadi keluarga yang ia sayangi dengan tulus. Keluarga Lim pun merasa beruntung memiliki Aisyah, seorang perempuan yang penuh kasih dan ketulusan, yang tidak hanya bekerja tetapi juga memberi cinta dan pengabdian yang tanpa pamrih. Bersama-sama, mereka menghadapi masa-masa sulit dengan kekuatan baru, kekuatan yang lahir dari kasih sayang dan rasa saling memiliki. Aisyah tidak pernah lagi merasa sendiri, karena ia tahu, di dunia ini, ia sudah menemukan tempatnya bersama keluarga Lim, keluarga yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton kisah ini di RJ Story ID. Bagaimana menurut kalian, Sobat RJ? Kebaikan yang ditunjukkan oleh keluarga Lim benar-benar menghangatkan hati. Ya, apakah kalian juga pernah merasakan kebaikan dari orang lain yang sudah seperti keluarga sendiri? Bagikan cerita dan pendapat kalian di kolom komentar, karena kami sangat ingin tahu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di RJ Story ID. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam hangat dan semoga hari kalian penuh berkah. Wassalamualaikum.